Ini pertama kali dalam waktu 3 tahun saya berbicara di depan audiens sebesar ini dan diliput oleh pers dan media massa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya cintai Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Terima kasih Pak JK, karena saya tahu besok segera setelah selesai kunjungan ke Pacitan ini, Bapak bersama Ibu Ida dan keluarga akan terbang jauh ke Amerika Serikat untuk sebuah medical check-up. Namun Bapak masih menyempatkan waktu untuk hadir di Pacitan ini. Saya mendoakan Pak JK agar yang dilaksanakan di Rochester berhasil dengan baik. Yang saya cintai Bapak Budiono beserta Ibu Herawati Budiono. Terima kasih Mas Bud dan Ibu Herawati karena setelah dulu hadir 3,5 tahun yang lalu pada groundbreaking pembangunan museum dan galeri ini, malam ini dapat hadir kembali. Yang saya cintai dan muliakan para sahabat yang berkenan hadir pada acara yang indah ini. Dan semoga Allah membalas kebaikan para sahabat semua. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama tentu saya pribadi beserta keluarga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pembangunan museum dan galeri SBY Ani ini alhamdulillah telah bisa dirampungkan. Saya juga wajib menghaturkan terima kasih kepada semua yang memiliki andil dalam pembangunan museum dan galeri ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Direktur Eksekutif Bung Osi Dermawan. Semoga museum dan galeri yang insya Allah akan segera kita resmikan malam hari ini membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua, bagi masyarakat Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, dan bahkan bagi sahabat-sahabat kita di mancanegara. Hadirin yang saya hormati, ketika saya masih mengemban amanah memimpin Indonesia, saya kerap mendapatkan pertanyaan dari wartawan, dari insan pers, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Bapak Presiden, Anda mau dikenang seperti apa oleh rakyat Indonesia? Akan diingat seperti apa oleh rakyat yang Anda pimpin? Tentu pertanyaan ini berkaitan dengan legacy. Wajar seorang pemimpin mendapatkan pertanyaan seperti itu. Jawaban saya sangat sederhana. Saya katakan kepada para
wartawan dan jurnalis itu bagi saya cukuplah kalau pada saatnya nanti saya diingat oleh saudara-saudara kami rakyat Indonesia bahwa ada seorang anak desa dari Pacitan yang kemudian mengabdi di dunia militer sebagai prajurit, kemudian masuk dunia politik dan pemerintahan, dan kembali keharibaan masyarakat seperti yang saya alami sekarang ini. Tidak mudah. Tantangan dan permasalahannya banyak, tapi kita dulu tidak pernah menyerah. Kita ingin berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Do something for our people. Do the best yang bisa kita lakukan. Ini semua, Bapak Ibu, insya Allah akan tercermin dan ada di museum yang akan segera kita resmikan ini. Pertanyaan yang lain yang saya dapatkan akhir-akhir ini, Pak SBY, mengapa peresmian ini dilaksanakan tanggal 17 Agustus? Saya menduga museum dan galeri ini akan diresmikan pada tanggal 9 September. Itu hari kelahiran saya. Atau 30 Juli. Itu hari pernikahan saya dengan almarhumah Ibu Ani. Saya katakan, ya, tanggal-tanggal itu tanggal baik, 9 September ataupun 30 Juli. Tetapi, tidakkah 17 Agustus juga hari yang indah? Great day, hari yang bersejarah. Oleh karena itulah saya pilih dengan harapan kita semua mendapatkan berkah hari kemerdekaan. Sehingga di tengah hari yang patut kita syukuri dan rayakan ini, hadir di tempat ini sebuah museum dan galeri yang insya Allah menjadi perjalanan bangsa kita menuju masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu, kalau kita bicara museum, ada yang berkata begini, museum itu kan urusan masa lalu, belong to the past, penuh dengan nostalgia dan romantisme. Jawaban saya, ya, tapi tidak selalu begitu. Bukan hanya itu. Karena justru museum dan galeri yang saya niatkan untuk dibangun ini bisa menembus dimensi waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Albert Einstein, seorang jenius pada tingkat dunia, pernah mengatakan bahwa menjadi tepat dan bijak kalau kita ini bisa melakukan atau bisa belajar dari masa lalu, hidup di masa kini, dan membangun harapan ke masa depan. Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. Semoga anak bangsa yang datang ke museum ini, kita mulai malam hari ini dan hari-hari mendatang, juga ikut belajar dari masa lalu, dikaitkan dengan masa kini, dan kemudian mendapatkan inspirasi dan bisa membangun harapan untuk masa depan. Inilah niat mulia saya beserta keluarga dan para sahabat, insya Allah
niat kita semua. Bapak, Ibu, hadirin yang saya cintai, saya juga ingin berbagi memori dengan para sahabat sekalian, dengan Pak JK, dengan Pak Budiono, dan semua yang dulu pernah bersama-sama mengemban tugas di pemerintahan. Memori pertama adalah kita dulu ingin berbuat yang terbaik. Kita ingin mengatasi semua permasalahan bangsa tanpa mengeluh. Karena itulah tugas kita, tanggung jawab kita, kewajiban kita, tanpa harus menyalahkan masa lalu. Kita juga ingin membuat Indonesia kita makin maju. Inilah tekad, semangat, tujuan dan misi kita. Tidak harus kita selalu berbicara seperti ini, karena insya Allah ini semua juga akan tercermin dalam ruang-ruang bersejarah di museum yang akan segera kita resmikan. Kita juga punya dreams yang indah dulu, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan. For our beloved country, for our people. Itu memori pertama. Memori kedua, kita dulu, saya kira masih ingat, dalam mencapai tujuan, dalam mengemban misi, memilih menggunakan cara yang patut. Kita peduli pada cara untuk mencapai sebuah tujuan. Kita tidak memilih cara yang tidak patut. Seperti sering dikatakan oleh banyak orang yang mengikuti ajaran Machiavelli, katanya yang disebut menghalalkan segala cara. Untuk itu, kita juga masih ingat, kita tidak mau meninggalkan, apalagi melanggar dalam mencapai tujuan, mengatasi permasalahan yang kadang-kadang sangat berat, seolah-olah tidak mungkin bisa kita lakukan. Tapi kita teguh pada sikap dan pendirian kita untuk tidak meninggalkan apalagi melanggar konstitusi, pranata hukum, kaidah moral dan etika, dan nilai-nilai keadilan serta demokrasi. Memang dengan pilihan ini, dengan prinsip ini, untuk mengatasi masalah dan memajukan kehidupan bangsa kita, tantangan yang kita hadapi luar biasa. Jalan yang kita tempuh sering tidak mudah. Kita masih ingat, kita harus sangat sabar, tetap tegar, dan tidak pernah berhenti berikhtiar. Banyak yang berkomentar, kok berat sekali rasanya jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi menteri, dalam mengemban tugas, mengatasi masalah, dan memajukan bangsa ini. Tetapi satu hal, kita tidak akan pernah menyesal atas pilihan kita dulu, atas prinsip yang kita anut dulu, karena kita sungguh tidak ingin menyalahgunakan kekuasaan yang kita miliki. Kekuasaan. Bicara tentang kekuasaan, masuklah pada memori ketiga yang ada dalam pikiran saya, dalam hati saya. Bagaimana kita memaknai kekuasaan? The meaning of power. The concept of power. The origin of power. And the use atau the exercise of power. Artinya,
Kita sebagai politisi waktu itu ingin mendapatkan kekuasaan secara sah, halal. Dan setelah kekuasaan itu kita dapatkan dengan izin Allah, berupa mandat dan kepercayaan dari rakyat, kita juga ingin untuk menggunakan kekuasaan itu secara baik. Bukan hanya cara memperoleh kekuasaan, tetapi dalam menggunakan kekuasaan itu kita ingin patut, baik, dan benar. Di malam yang indah dan semoga penuh berkah ini, kita harus kembali bersyukur, para sahabat. Karena dengan pilihan dan prinsip yang kita anut dulu, yang ternyata konsekuensinya luar biasa, berat, dan tidak mudahnya tugas yang kita emban, karena kita juga selalu merujuk dan menghormati kepada semua pranata dalam kehidupan bernegara, mulai dari konstitusi, undang-undang, the rule of law, nilai-nilai demokrasi. Tetapi alhamdulillah sebagian besar tujuan dan sasaran bisa kita capai. Memang secara jujur harus kita akui, sebagian dari tujuan sasaran itu tidak dapat sepenuhnya kita capai. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Kita harus jujur. Tetapi kalau kita saksikan nanti di dalam semua fakta, data, angka, dan itu semuanya adalah kebenaran, kembali kita bersyukur. Karena dibandingkan yang tidak dapat kita raih dan kita capai, lebih banyak yang dapat kita capai dan wujudkan. Itulah 3 memori berkaitan dengan kebersamaan kita dulu ketika mengemban tugas negara dan menjalankan amanah rakyat Indonesia. Museum di Pacitan ini sejatinya menampilkan 3 memori itu. Museum ini juga menyampaikan pesan moral kepada siapapun yang akan mengemban amanah di negeri ini. Pilihlah jalan yang baik dan benar. Memang yang ditempuh tidak mudah, tapi itu berkah, halal, dan syah. Saya juga berharap museum ini nanti bisa menginspirasi generasi muda bahwa untuk mencapai tujuan yang besar seperti kita dulu, tidak pernah ada jalan yang lunak, tidak ada jalan pintas, tidak ada resep ajaib, tidak seindah bulan purnama. Tetapi percayalah, dengan pilihan prinsip dan cara yang benar, seberat apapun persoalan, selalu ada jalan dan solusinya. Museum ini mengabadikan, saya ulangi, museum ini mengabadikan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan satu hal tentang Galeri Seni Ani Yudhoyono. Yang dipajang di Galeri Seni Ani Yudhoyono adalah koleksi benda seni saya beserta Ibu Ani, yang itu berasal dari karya terbaik para seniman Indonesia,
dan sebagian kecil seniman mancanegara. Juga bisa dilihat hasil karya pribadi saya, utamanya lukisan, dan juga hasil karya pribadi almarhumah Ibu Ani, fotografi. Itu yang akan terpajang, tetapi di balik itu semua ada satu tujuan besar. Ini yang saya maksudkan. Indonesia yang kita cintai ini harus terus-menerus disiram dengan keteduhan dan keindahan. Dunia estetika harus hadir, mendampingi dunia logika dan dunia etika. Politik sering panas, demikian juga bisnis dan lain-lain. Mari kita hadirkan seni dan budaya. Saya percaya hadirnya seni dalam kehidupan masyarakat kita akan mendatangkan kedamaian, ketentraman, kasih sayang, dan rasa persaudaraan. Ini peran dan misi suci para seniman dan budayawan, bukan hanya di tanah air tapi di seluruh dunia. Singkat kata, kami punya cita-cita untuk menjadi bagian dari dunia seni dan budaya agar negeri kita ini makin ke depan, makin indah dan makin damai. Ada seorang pelukis terkenal, Pablo Picasso, yang mengatakan seni itu bertujuan untuk menghilangkan debu yang setiap hari melekat pada diri kita agar jiwa-jiwa kita bersih. The purpose of art menurut Pablo Picasso to wash the dust of daily life from our soul. Maknanya, hati yang sering dibersihkan dari debu melalui pendekatan seni, maka jiwa-jiwa manusia, masyarakat Indonesia akan menjadi makin bersih, penuh dengan kasih sayang dan rasa damai. Itulah dibalik semua yang kami gelar dan pajang di Galeri Seni Ani Yudhoyono ini. Akhirnya menutup sambutan ini, pertama, museum ini adalah rekaman sekaligus narasi. Bagaimana kita dulu mengemban amanah rakyat, mulai tanggal 20 Agustus 2004 hingga mulai 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Ini semua hakikatnya juga pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat Indonesia. Selebihnya, para sahabat, serahkanlah kepada sejarah. Serahkanlah kepada rakyat Indonesia. Let the history and the people of Indonesia judge what we had done for this beloved country. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan ridho, berkah, dan jalan yang baik kepada kita semua sebagai bagian dari bangsa Indonesia membangun hari esok yang lebih baik. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.